masih di Belajar Islam bersama Alimat dan dua narasumber kita di sini, Dr. Atiatul Ulia dan Dr. Nur Rofiah. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang silaturahmi. Dari segi bahasa, apa artinya sebetulnya, Dr. Ati? Ya. Sudah barang tentu itu arti dari bahasa Arab ya istilah itu. Dan itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sederhana saja, bahwa itu adalah menyambung tali persaudaraan atau tali kasih sayang. Nah, dari beberapa penjelasan ini tentang silaturahim atau silaturahmi itu, bagaimana cara kita menghubungkan tali persaudaraan itu kan banyak cara ya, banyak cara. Kalau untuk saat ini mungkin kadang-kadang tidak bertemu dengan secara fisik, tetapi saling berhubungan lewat ya, bisa bertelepon atau kemudian internet dan sebagainya. Kalau dalam beberapa penjelasan itu sebetulnya silaturahim itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan membantu dalam bentuk finansial, kemudian bisa juga dengan menolong kebutuhan dari teman atau saudara kita yang yang membutuhkan, kemudian bisa juga dengan cara mendoakan. Jadi sebetulnya banyak cara, cuman sekarang ini yang ada fenomena di masyarakat kita ketika bersilaturahim itu tadi, itu kadang-kadang mereka tidak perlu lagi untuk melakukan berkunjung dari rumah ke rumah, tapi cukup dengan itu tadi, dengan SMS dan sebagainya. Kalau kita lihat pada cara itu sebetulnya bisa juga ya hal demikian itu dilakukan, karena pada intinya silaturahim itu adalah mentransfer energi positif kita terhadap sesama, baik itu dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Nah, mentransfer energi itu bisa dengan berbagai cara gitu ya. Dan ini biasanya momen Lebaran itu banyak dipergunakan untuk membangun kembali yang mungkin barangkali selama ini tidak ada hubungan itu terputus ya, baik itu karena jaraknya jauh atau mungkin karena kesibukan. Nah, ketika Idul Fitri itu kemudian masyarakat kita membuat semacam sebuah tradisi ya, karena kenapa saya katakan tradisi, karena memang kalau kita telisik pada sejarah itu tentang halal bihalal atau silaturahim pada waktu Ramadan itu memang tidak banyak dilakukan, bahkan mungkin hanya di Indonesia saja ya, untuk bagaimana menyambung tali silaturahim itu dengan cara itu tadi, dengan cara menggunakan alat-alat elektronik maupun dengan sebuah acara misalkan halal bihalal dan sebagainya gitu. Iya. Ini menarik karena sekarang dengan teknologi bisa lewat Twitter, satu untuk semua begitu, satu kali pencet itu semua kena gitu. Kemudian di Facebook juga sekarang apalagi sudah banyak media-media yang lain, tapi menarik tentang halal bihalal. Kalau kita kita lihat begitu, halal bihalal ini menjadi sesuatu yang hampir semua instansi, hampir semua kelompok terkecil, RT RW, kemudian Bani biasanya keluarga besar itu semua ngumpul. Nah, apa sebetulnya esensi dari halal bihalal ini, Dr. Nur? Iya, itu yang saya katakan tadi, kalau Idul Fitri itu kan kita menempa diri, memperbaiki kepribadian dan komitmen penghambaan hanya kepada Allah, kira-kira kan seperti itu. Nah, selama bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah itu kan diharapkan hubungan kita dengan Tuhan itu meningkat ya. Meningkat itu tidak hanya di bulan Ramadan, diharapkan terus bertahan selama 11 bulan lainnya. Nah, di Indonesia kalau kita lihat sejarah halal bihalal dengan cara mengumpulkan orang itu, dengan Tuhan sudah ya. Nah, dengan manusia yang belum, sehingga kemudian diciptakan satu tradisi untuk melakukan sebenarnya tadi maaf-maafan dulu orang per orang. Tapi kadang kan tidak semua orang bisa melakukan open house yang dia bisa maaf-maafan secara langsung. Dan itu kadang
kalau kita satu kantor aja harus silaturahmi satu-satu juga lama, lalu dibuatlah tradisi halal bihalal seperti itu, sehingga ya open house atau halal bihalal di satu kantor, satu hari itu semuanya selesai acara maaf-maafan gitu. Tapi menarik juga kalau silaturahim itu sebenarnya kan tidak hanya melalui ajang itu ya. Sholat berjamaah ketika Idul Fitri itu juga sebetulnya satu forum untuk melakukan silaturahim. Kita tahu misalnya di setiap minggu ada Jumatan ya, itu orang berkumpul juga bertemu satu sama lain. Kemudian yang tahunan mungkin adalah Idul Fitri itu. Nanti kita lihat di level yang internasional ada haji misalnya. Itu juga mengumpulkan orang dari sekian banyak negara. Kalau kita bisa memanfaatkan forum-forum itu dengan baik untuk konsolidasi, tidak hanya di level keluarga, di level masyarakat, tapi juga kan ada forum konsolidasi di level internasional. Melalui haji itu kan sebenarnya luar biasa, bahwa ada ibadah-ibadah yang sebetulnya punya fungsi sosial sangat besar sekali. Subhanallah, saya baru mencermati ternyata memang dari berbagai layer itu sudah dipersiapkan begitu ya, momentum-momentum untuk itu. Dan kalau kita kembali ke kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun tradisi silaturahim itu ketika Nabi itu mau pergi ke masjid ya, dan pulangnya dari salat Id, itu dalam banyak riwayat disampaikan Nabi selalu mencari jalan yang berbeda gitu. Jadi supaya ketemu orang yang jadi berbeda. Itu yang dilakukan Nabi. Jadi datang misalnya lewat jalan ini, kemudian nanti pulangnya akan mencari jalan yang lain. Ini kemudian ditafsirkan kenapa Nabi melakukan itu. Itu salah satunya adalah itu tadi bagaimana Nabi membangun jalinan silaturahim dengan para sahabatnya itu nanti dengan harapan kalau tadi berangkatnya sudah ketemu dengan penduduk di tempat tersebut, nanti pulangnya bisa dengan yang lain. Menarik, gitu. Menarik. Kita harus jeda sejenak, pemirsa. Kita akan segera kembali masih di Belajar Islam bersama Alimat.